Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi di hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu hari ini. Pimpin dan sertai kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, jangan berjalan tanpa tujuan. Saudara-saudara, kehidupan kita manusia adalah kehidupan yang sangat berharga. Amin. Hidup diibaratkan seperti sebuah perjalanan. Namun demikian, manusia tentu tidak sama dengan semua ciptaan lainnya. Manusia mempunyai kualitas yang berbeda, manusia punya goal dalam hidupnya. Dan ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita melalui firman Tuhan ini. Pertama, manusia memiliki keistimewaan. Apa yang merupakan keistimewaan manusia? Bahwa di dalam kitab Kejadian, kita membaca kalimat yang sangat penting. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Setiap kali penciptaan berlangsung, Tuhan melihat ciptaan dan memberikan penilaian. Semuanya baik. Dan kemudian dalam ayat 26 dikatakan, manusia pun dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang membuat manusia lebih istimewa dibandingkan ciptaan lain. Lalu Allah melihat manusia dan memberikan penilaian sungguh amat baik. Luar biasa bahwa manusia diberikan kemuliaan dan hormat menurut Mazmur 8 ayat yang ke-6. Tapi yang kedua, manusia diberkati oleh Allah. Itu yang kita baca dalam ayat 28. Bahwa Allah tidak hanya menciptakan, tetapi kemudian dia memberkati. Allah memberkati secara pribadi, Allah memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, dan memberi segala kebutuhan serta kebahagiaan. Jadi tidak benar bahwa Allah hanya mencipta lalu membiarkan ciptaannya. Yang ada atau yang benar adalah bahwa manusialah yang akhirnya meninggalkan Allah karena dosa, karena ketidaktaatan kepada firman Allah. Manusia mau mengatur dirinya sendiri. Manusia ingin bebas menempuh perjalanan sesuai dengan seleranya. Dan sesungguhnya itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka yang ketiga, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas. Bahwa apa yang merupakan tujuan Allah menciptakan manusia pertama-tama adalah manusia bisa menikmati hubungan pribadi dengan Allah. Sebagai gambar Allah, manusia diberikan sifat-sifat ilahi, ada kasih, kebaikan, kekudusan, supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah dan bisa memuliakan Allah. Tapi yang kedua, manusia dicipta untuk menjalankan mandat dari Tuhan, yaitu beranak cucu, memenuhi bumi, berkuasa atau menguasai bumi, dan segala isinya. Mengelola, menjaga, ataupun merawat kelestarian alam, baik laut, udara, maupun darat. Kemudian manusia akhirnya diberikan kepastian keselamatan supaya akhirnya bisa menjadi alat keselamatan dengan memberitakan Allah atau Tuhan Sang Penyelamat yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka dengan jalan demikianlah kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita menaati apa yang merupakan mandat ataupun kehendaknya. Inilah tujuan hidup yang harus kita jalani. Maka mari kita menjalani seluruh hari-hari hidup kita dengan tetap menjaga kualitas hidup kita, hubungan kita terhadap Allah, supaya kita bisa berkenan di hadapannya. Mari kita berjalan memenuhi tujuan Tuhan. Sebaliknya, jangan berjalan tanpa tujuan. Dan biarlah seluruh perkataan kita, seluruh pikiran kita, seluruh sikap perbuatan kita terus tertuju kepada Tuhan. Kita rindu supaya kehidupan kita memuliakan Tuhan, karena itulah tujuan Tuhan menjadikan kita bahkan menyelamatkan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu kembali meneguhkan kami, sekaligus mengarahkan kami supaya kami hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Biarlah kami terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kami bisa sampai kepada tujuan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, supaya oleh pimpinan Roh Kudus, kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam.